Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Filipus Adimas. Di segmen kali ini aku masih ada informasi terupdate dari Vina Panduwinata, si burung camarnya Indonesia. Nah, kita tahu kan kalau Mama Ina ini punya ciri khas pada penampilannya. Kira-kira apa? Di mana selalu menggunakan kuncir ekor kuda nih. Nah, penampilannya tentunya begitu ikonik ya viewersnya. Dan kali ini secara eksklusif Mama Ina mau berbagi rahasia awet muda kecantikannya dan tentunya style rambut yang menjadi ciri khasnya. Yuk langsung aja kita tanyakan ke Mama Ina. Berikut ini. Viewers, siapa yang tak mengenal penyanyi senior Vina Panduwinata yang merupakan salah satu penyanyi legendaris tanah air. Wanita kelahiran Bogor 6 Agustus 1999 ini telah cukup lama menggeluti dunia tarik suara. Sejak tahun 1980-an, karirnya pun begitu melejit dan membuat namanya dikenal. Bahkan membuatnya dapat julukan si burung camar, seperti judul lagu yang dibawakan. Terbilang sudah tidak lagi muda, nyatanya Vina Panduwinata atau yang akrab disapa Mama Ina ini masih aktif tampil mengisi berbagai acara musik di tanah air bahkan hingga ke mancanegara. Meski tak muda lagi, Mama Ina masih terus menjaga penampilannya agar tetap cantik dan maksimal di depan penggemarnya. Ya, Mama Ina rupanya memiliki rahasia kecantikan yang menurutnya manjur untuk menjaganya tetap tampak awet muda. Kalau bicara awet muda, sebenarnya sih sekarang banyak sekali caranya. Di zaman-zaman sekarang ini bisa pakai benang, botox, apa segala macam. Namun di luar itu kalau menurut Mama Ina, yang utama adalah bagaimana kita berpikir. Jadi ini sebenarnya mindset kita itu yang bisa membentuk atau memberikan gambaran kepada orang lain bagaimana kita ini gitu. Jadi mindset nomor satu, berpikiran jernih itu artinya kita selalu berpikiran yang baik aja, jangan yang buruk-buruk, karena kita punya pikiran yang buruk, perkataan yang buruk, yang kasar itu baliknya akan ke diri sendiri. Karena ada satu yang Mama Ina sangat percayai bahwa alam itu seperti kaca, seperti cermin. Jadi kalau kita lempar bola kencang, itu akan baliknya ke diri kita sekencang itu. Jadi kalau kita senyum, kita akan mendapatkan senyuman. Jadi kalau kita kasar, kalau kita lihat di cermin itu kita kasar, kita juga akan mendapatkan kekasaran tersebut. Dan kalau kita mendapatkan kekasaran tersebut, otomatis sel tubuh kita itu akan ngelawan ya. Jadi awet muda atau kecantikan itu nggak bisa terjaga jikalau sel-sel tubuh kita terganggu. Jadi menurut Mama Ina, mindset satu, kedua yang Mama Ina tahu itu adalah air putih. Jadi kalau air putih kita cukup, kan kalau untuk yang kayak Mama Ina itu, kalau kayak Mama Ina ini kan sekitar 2 liter lah satu hari, 24 jam ya maksud aku. Nah kalau yang tinggi besar bisa sampai 2,5 liter per hari. Jadi itu yang bisa menjaga sel tubuh kita dan terjagalah awet muda. Karena kan menjadi lebih tua itu karena banyak hal-hal yang berkurang. Ialah kalau yang namanya buah gitu kan, kalau misalnya kurang airnya juga ya itu kan bisa mengkerut. Jadi kalau kita cukup airnya dan diisi oleh mindset kita yang insya Allah kita terjaga, insya Allah itu akan membantu kita untuk kelihatan lebih awet muda dan insya Allah aura kita akan terlihat lebih baik. Sejumlah perawatan modern memang dijalankan Mama Ina. Ya, botox, benang menjadi pilihannya. Ketika ditanya soal operasi wajah, Mama Ina mengaku belum berani untuk mengambil langkah operasi wajah untuk kecantikan dan awet muda wajahnya. Aku ikut
kayak pernah botox, aku pernah juga pakai benang ya, kayak benang gitu. Benang yang Mama Ina, kenapa Mama Ina mau? Kenapa benang itu yang Mama Ina tahu itu dia mengganggu di dalam ya. Itu diganggu. Nah, tubuh kita tuh kalau diganggu tuh kolagennya keluar, dia lawanannya justru mengeluarkan kolagen. Nah, kolagennya kalau keluar kan kita jadi lebih muda lagi gitu. Jadi ya karena kolagen berkurang dan berkurang itu yang membuat kita jadi kelihatan lebih keriput, lebih kelihatan tua. Jadi menurut aku sih sah-sah aja kok kita itu kan cara-cara sekarang untuk menjaga kecantikan kita sebagai perempuan ya. Namun Mama Ina cuma satu aja gitu, kalau botox ataupun pasang benang, Mama Ina kalau disobek gitu, kalau harus dioperasi yang diambil itu Mama Ina nggak berkenan untuk Mama Ina pribadi. Kalau untuk yang lain silakan, karena setiap orang punya hak untuk melakukan apa pada dirinya gitu. Tapi kalau untuk Mama Ina karena gini, boleh nggak sih kasih tahu? Mama Ina punya sepupu, jadi suami dari sepupunya suami itu mengatakan beliau itu kan seorang dokter bedah. Dia bilang, Vina kalau nggak penting-penting banget, kalau bisa jangan disobek ya. Jangan disobek karena kita dokter itu hanya manusia biasa yang hanya mampu mengembalikan fungsi semua aluran yang Tuhan berikan itu, Tuhan ciptakan itu hanya bisa mampu mengembalikan fungsinya itu sebanyak 50%. Jadi kalau kita sobek, kalau nggak penting-penting jangan. Jadi karena kalau memang penting kita kehilangan 50% kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak penting jangan deh Vin gitu. Ya udah, jadi saya berprinsip banget, saya pegang banget apa yang dikatakan Dokter Tan itu. Jadi kalau bisa aku nggak disobek, kalau nggak penting banget nggak perlu, nggak usah, itu aja. Menggunakan perawatan yang cocok untuk tubuh dan wajah kita tentu saja menjadi hal yang dilakukan Mama Ina selama ini, termasuk soal kosmetik dan rambutnya. Enggak sih, aku sih cuman kalau menurut aku yang paling penting kita harus mencoba memilih hal-hal yang cocok sama kita. Misalnya kayak shampoo ya, usahakan yang cocok sama rambut kita. Terus kayak kosmetik itu semuanya perawatan, semuanya. Karena yakinlah semua orang itu melakukan itu untuk kebaikan banyak orang sebetulnya. Tinggal kita yang memilih yang mana sih cocok untuk kita, yang mana tidak cocok. Jadi itu sih menurut aku. Kalau paling aku perawatan yang aku cocok, misalnya kayak kemarin nih baru jalan-jalan nih. Iya, aku nemuin ada krim-krim yang kok dia pakai green tea ya gitu. Kayak seru banget, aku pengen cobain. Kayaknya aku cocok gitu. Jadi kita yang paling tahu yang mana cocok untuk diri kita sendiri. Jadi kitalah orang yang menentukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sementara itu, berbicara rambut, Mama Ina memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang memiliki rambut indah dengan ciri khasnya ponytail atau kuncir kuda. Setiap penampilannya, Mama Ina memang kerap menarik full rambutnya, sehingga wajahnya sangat terlihat jelas. Bagi Mama Ina ini bukan hanya style yang menjadi ciri khasnya, namun juga tips cantik yang diberikannya untuk viewers. Jadi gini, ada yang bilang, ih bohong banget Mama Ina tuh nggak operasi, pasti operasi. Nih ya, aku mau kasih sedikit tips ya buat kalian para ibu-ibu. Jadi kalau kita rambutnya begini, satu, kita bersih ya, it's very clean. Clean itu bikin kita tuh lebih jadi fokus. Seorang tuh ngeliat mata kita, bibir kita jadi fokus, nggak terganggu oleh rambut. Kedua, dengan rambut tertarik begini, kulit kita juga ketarik. Jadi itu sebabnya banyak orang yang bilang bohong banget kalau Mama Ina tuh nggak operasi gitu. Jadi ini salah satu tips yang mungkin aku bisa sampaikan.
Tentu ya, rahasia Mamaina adalah salah satunya berpikir positif untuk tetap sehat dan juga awet muda. Tidak ketinggalan, masih ada satu informasi menarik lainnya. Kira-kira ada apa? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, salah satu young designer Indonesia, Michelle Liu dan Catherine Liu, kembali unjuk gigi dalam ajang pagelaran fashion show internasional Vietnam International Junior Fashion Week 2024. Tema rancangan saya adalah The Sign of Heritage, terinspirasi dari The Splendor City of Palembang. Kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Michelle sangat terpesona dengan kain songket Palembang. Kain songket Palembang bukan hanya sekedar kain biasa, tetapi memiliki arti adiluhung, yaitu kemakmuran dan keberanian. Warnanya Michelle menggunakan warna merah, hijau, magenta, dan gold. Michelle menggunakan kain taffeta bridal, tile kristal, dan kain songket Palembang. Sebanyak 8 koleksi dibawakan oleh Michelle Liu dengan mengambil tema Sign of Heritage, terinspirasi dari kemegahan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Membawakan kain songket khas Palembang, memadukan warna merah, hijau, magenta, dan gold. Bahan yang digunakan yaitu kain songket, taffeta bridal, dan tile kristal. Judul rancangan kali ini adalah Cultural Reborn, terinspirasi dari anak muda yang sangat senang menggunakan kain tenun troso. Bahannya katanya menggunakan kain tenun troso, kain lurik, dan kain lace. Warnanya Catherine menggunakan warna merah, hijau, hitam, dan navy. Dan Catherine juga memakai taburan kristal yang menambah kesan mewah. Sedangkan Catherine Liu membawakan koleksi sebanyak 10 koleksi dengan mengangkat tema Cultural Reborn. Terinspirasi dari anak remaja yang memakai kain tenun Jepara, memakai paduan neon urban look dengan paduan kain tenun troso dan lurik Jepara. Memakai paduan warna merah, hijau, coklat, hitam, dan navy, serta taburan payet. Tentunya menambah kesan mewah. Viewers, tentu saja kehadiran dua desainer muda ini menjadi inspirasi anak muda lainnya untuk terus berkarya dan membawa serta memperkenalkan kain warisan Nusantara ke kancah mancanegara. Semoga kain tenun troso bisa ke kancah internasional. Cukup menarik informasi yang sudah kita sampaikan hari ini, tapi sayang sekali informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada perjumpaan kita kali ini. Akhir kata, aku Filipus Dimas pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Daily Lifestyle, the best source for daily insight. See you!